Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling besar cintanya kepada kita melebihi cinta orang tua kita sendiri, Nabiina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita dan anak keturunan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kajian kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Sari dan terjemahan oleh Mbak Nara. Silakan bagi jamaah yang ingin ikut menyimak. Surah yang akan dibacakan hari ini adalah Surah Al-Hijr, surah 15 ayat 87 sampai 88. Tafadhol Mbak Sari dan Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna sab'am minal masakin. Walaqad atayna sab'am minal Qur'anal azim. La tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi aswajan minhum wala tahzan alaihim wa hafid janahaka lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jangan sekali-kali engkau Muhammad tanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair untuk Mbak Sari dan Mbak Rara. Semoga yang membaca dan yang menyimak bacaan Al-Quran mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sepertinya Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik.
Kef hal Ustadz? Alhamdulillah, Allah barik fiik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mohon maaf saya mengingatkan untuk jamaah kajian yang ingin berinfak, memberikan infak terbaiknya, seikhlasnya. Info rekening infak akan kami informasikan melalui kolom chat. Baiklah Ustadz, sebelum kita mulai, saya minta waktunya sejenak untuk memberikan kesimpulan untuk kajian sebelumnya, karena mungkin beberapa di antara jamaah hari ini, pekan sebelumnya berhalangan hadir ya Ustadz, biar lebih nyambung dengan kajian hari ini ya Ustadz ya. Ya, baiklah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz telah menjelaskan keistimewaan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama dalam Al-Quran yang diturunkan secara utuh, tidak terputus-putus. Dan di dalam Al-Quran sendiri selalu ayat-ayatnya itu menjelaskan tentang 3 poin pokok, yaitu tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang contoh-contoh hidup. Dan seluruh poin ini terkandung di dalam Al-Quran, terkandung dalam surah Al-Fatihah. Bahkan saking pentingnya surah ini, Ustadz menyebutnya dengan master key, pembuka pintu-pintu kesulitan, pembuka banyak-banyak hal. Bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa semua hal yang dilakukan tanpa diawali dengan membaca basmalah, maka akan hilang keberkahannya. Dan satu poin penting yang Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya adalah kita sebagai orang tua hendaklah menjadikan diri kita sebagai orang yang mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan sendiri bacaan Al-Fatihah kepada anak-anak kita dengan makhraj yang baik, dengan panjang pendek yang tepat, bahkan mungkin dengan pemahaman yang akan insya Allah kita dapatkan pada siang hari ini. Karena setiap kali anak-anak kita membacakan Al-Fatihah ini minimal 17 kali dalam sehari, kita akan mendapatkan pahalanya. Kurang lebih seperti itu ya, insya Allah dengan tambahan informasi kajian hari ini dari Ustadz, kita akan semakin semangat mulai apa saja dengan ucapan basmalah. Baiklah Ustadz, saya persilahkan untuk menyampaikan kajian kita hari ini dengan tema tafsir surah Al-Fatihah bagian kedua. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih, Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqdiran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini semoga seluruhnya diberkahi Subhanahu wa ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan tentang suratul Fatihah di bagian kedua. Masya Allah. Iya. Kemarin sebagai muqaddimah suratul Fatihah sudah disampaikan, bahkan kita sudah sampai di pertemuan yang lalu surah pertama yang adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa dikatakan Allah Pengasih, dikatakan Allah Penyayang? Ini sangat luar biasa sekali. Kemarin kita atau beberapa hari yang lalu kita pernah membahasnya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keutamaan Bismillah, bagaimana indahnya Bismillah, dan bagaimana dasar Bismillah. Ternyata ini doa yang sangat sempurna. Kita melakukan aktivitas apapun, mulailah dengan kata-kata Bismillah, karena ini adalah, Masya Allah, istilahnya doa yang paling sempurna. Iya. Kita lanjutkan hari ini di ayat kedua, Bunda.
Iya, ya Anda semuanya itu akhwatillah. Kita lihat di ayat kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara terjemahannya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu kan Bunda ya? Dengan mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita akan sampaikan alhamdulillah. Iya, segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Mari Bunda kita cek, kita lihat. Kalau Ibu lihat dan Bapak lihat, ayahanda Bunda lihat, ya. Ini adalah surat yang disimpan di surat yang pertama. Bahkan ketika dibaca ya awal kita lihat ya ini. Alhamdulillah. Iya. Yang enak kita lihat dan kita pandang dan unik sekali di surat awal-awal seperti ini, yakni suratul Fatihah, di ayat keduanya Allah katakan segala puji yang sempurna milik Allah. Segala puji milik Allah. Masya Allah. Kenapa coba? Karena Allah tahu hancurnya bumi ini, berantakannya bumi ini, tidak beresnya bumi ini, karena banyak makhluk khususnya manusia yang hidupnya itu mencari pujian. Manusia ingin dipuji. Banyak orang yang ingin dipuji dengan hartanya, sehingga dia pagi, siang, sore cari harta. Untuk apa? Agar dapat harta, lalu dia bisa bikin rumah, bisa bikin buat kendaraan, bikin apa, sehingga dengan harta yang dimilikinya ingin mendapatkan pujian dari orang. Berapa banyak orang juga belajar, ingin mendapatkan titel tinggi, intinya apa? Ingin dapat pujian dari orang. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan, akhirnya apa? Setelah mendapatkan jabatan, ia ingin dipuji orang. Maka punten Allah katakan alhamdulillah. Segala puji yang sempurna milik Allah. Anda, kita, semuanya tidak pantas untuk dipuji. Puji itu milik Allah. Seandainya manusia memahami, mengerti, paham, tahu, menghayati puji itu milik Allah, aman dunia ini. Aman dunia ini. Iya. Jadi tidak amannya dunia ini karena ingin manusia atau manusia yang hidup di muka bumi ini gila pujian. Ingin dipuji. Itulah yang ada. Bahkan punten sampai dahsyatnya orang melakukan kebaikan. Imma orang itu melaksanakan sedekah, imma dia itu melaksanakan ibadah haji. Ternyata kalau ingin dipuji orang, nol. Nilainya nggak ada, nilainya apa-apa. Karena dia melakukan ibadah hanya mengharap pujian dari orang itu yang disebut dengan riya. Kenapa hidup di muka bumi ini, punten ingin dipuji? Kenapa? Itulah tabiat manusia. Selalu ingin dipuji. Kenapa? Hati-hati, hati-hati. Ya. Berapa banyak orang ini, subhanallah, hidupnya itu benar-benar ingin dipuji. Ada yang ingin dipuji karena ilmunya, ada yang ingin dipuji karena jabatannya, ada yang ingin dipuji karena cantiknya, ingin dipuji karena gantengnya, ingin dipuji karena keturunannya. Saya anak siapa? Ingin dipuji karena apa? Karena apa? Punten. Kalau manusia hidup ini hanya mencari pujian, hancurlah kehidupan orang itu. Maka orang yang paling indah hidupnya di muka bumi ini yang menyadari kalau puji itu milik Allah, maka dia akan tawadhu dengan apapun yang terjadi. Istilahnya di poin pertama diperintahkan oleh Allah, siapa Anda? Siapa kalian? Siapa kalian? Maka tawadhulah. Apa yang kalian banggakan? Apa yang kalian istilahnya apa? Yang kalian ingin dapatkan pujian dari orang. Apa coba? Karena semuanya akan mati, semuanya akan hilang, semuanya akan hancur. Itu kalimat. Dahsyat. Iya. Jadi Allah di ayat pertama saja, di surat pertama ingin mengatakan, segala puji milikku. Segala puji yang sempurna milikku. Kalian tidak pantas untuk dipuji. Karena apa yang kalian miliki adalah dariku. Iya. Coba. Siapa yang ingin dipuji sekarang? Sombong artinya, punten, pasrahkan puji itu milik Allah, aman, tenang hidup ini.
Jadi konsep yang pertama dalam suratul Fatihah, siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya dimiliki oleh Allah, dan Allah itu punten yang memiliki kita. Kita ini hanya dimiliki oleh Allah, dan Allah yang memiliki kita. Seandainya kita tahu kita tidak punya apa-apa, innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu makna daripada alhamdulillah. Segala puji. Mau dipuji sama apa? Mau puji apa? Innalillah, semua milik Allah kok. Semua milik Allah. Kita tuh nggak punya apa-apa. Punten, kalau ada orang yang sombong, itu adalah orang yang paling hina yang hidup di dunia ini, yang tidak paham kalau puji itu milik Allah. Baru saja di ayat nomor 2, ketika mengatakan alhamdulillah, kita sudah merasa tertampar. Iya ya. Iya, tiap hari kita katakan alhamdulillah. Segala puji yang sempurna milik Allah. Tapi pada kenyataannya kita masih tetap saja gila puji. Mungkin ibu nanya, bapak nanya, kenapa puji milik Allah? Kenapa puji itu milik Allah? Allah jawab, karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Kalian makhluk tidak pantas untuk mendapatkan pujian apapun, karena semuanya aku yang kasih, kata Allah. Karena semuanya Allah yang kasih. Lalu Allah katakan, Anda tahu, kalian tahu kenapa puji milik Allah? Karena Allah Rabbul Alamin. Rabb artinya, banyak artinya. Namun singkat saya gambarkan 3 ya. Rabb itu artinya bunda, yang menciptakan. Rabb. Rabb itu artinya adalah yang memelihara dengan punten, cinta kasih sayang. Maka nanti ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Rabb itu artinya adalah yang memelihara, ataupun Rabb itu yang menciptakan. Rabb itu yang memelihara, memberikan rizki, memberikan kehidupan, menjamin segala-galanya. Punten, kalau saya tanya sama bunda, punten ya, sampai hari ini, kalau tanya sama ayahanda, sampai hari ini, ibu bapak sudah berapa banyak makan rizki yang Allah berikan? Banyak. Siapa itu? Rabb yang telah memberikan rizki tanpa putus. Rabb juga artinya adalah alladzi 'allama bil qalam. Itu kalimatnya. Rabb juga adalah yang telah mengajarkan kita, mendidik kita. Itu Rabb. Masya Allah. Jadi paling tidak Rabb itu artinya adalah yang menciptakan, yang menjaga atau memelihara, dan yang mendidik. Mendidik. Subhanallah. Mendidik siapa? Bukan mendidik kita saja. Alamin. Mendidik alam semuanya. Apa itu alam tuh? Alam itu semua yang diciptakan oleh Allah, itu namanya alam, bunda. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu namanya alam. Yang diciptakan oleh Allah apapun itu namanya alam. Berarti Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menjaga kita, dan Allah yang telah mendidik kita. Betul, itu baru manusia. Sekarang berapa banyak makhluk yang ada di dunia ini? Ada makhluk yang banyak di muka baik, yang di laut, yang di darat. Banyak. Bahkan kalau untuk dipertegas lagi, punten, Allah yang telah menciptakan planet. Dan Allah yang telah menjaga planet. Dan Allah yang telah mengajarkan planet untuk berputar pada porosnya. Berputar juga mengelilingi apa yang dikelilinginya. Pada waktunya, siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semuanya, bunda. Masya Allah, dahsyat sekali. Kita ketika sholat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa berlinang air mata kalau seandainya memahami makna ini. Pantesan Abu Bakar As-Siddiq baru membaca Fatihah saja, bismillah saja, air matanya sudah deras sekali. Kenapa? Karena memahami kedalamannya lebih dalam lagi dan merasakannya lebih terasa lagi. Segala puji yang sempurna ya Allah, maafkan kami kalau selama ini hidup kami ini hanya ingin dapat pujian dari makhluk. Padahal apa yang kami miliki itu bukan milikku, tapi milikmu. Semuanya milikmu, alhamdulillah. Rabbul Alamin, engkau yang telah menciptakan kami, menciptakan alam, menjaga alam, dan yang mendidik alam. Alamin. Masya Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Diucapkan lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahmanir Rahim? Maha pengasih dan maha penyayang. Punten, Allah yang Rabb tadi, ya, yang menciptakan, yang menjaga, yang mendidik,
dengan Rahman Rahimnya, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayangnya. Masya Allah. Punten bunda. Iya, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah karena Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Seandainya bunda, ayahanda tahu dengan yakin keindahan dalam hati Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saat kesulitan apapun bunda akan mengatakan ini Rahman Rahimnya Allah. Mustahil Allah menyakiti saya, mendzalimi saya. Tapi apa? Apapun yang dirasakan sakit oleh diri saya, pasti itu kebaikan yang Allah siapkan untuk saya. Itu kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai ada kata-katanya kan, bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu kan betul. Bisa jadi apa yang kau sukai itu tidak baik buatmu. Dan bisa jadi apa yang tidak kau sukai itu terbaik untukmu. Kenapa? Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat itu. Bunda penyakit yang diderita oleh ibu. Suami ibu sakit. Ibu sendiri sakit. Mungkin anak dalam keadaan sakit. Siapa sih yang pengen sakit? Nggak mau. Tapi yakin nggak kalau penyakit itu bentuk daripada cinta Allah kepada bunda? Iya. Kenapa? Karena ingin mengangkat derajat. Karena ingin mengampuni dosa. Ingin membersihkan apa yang ada di dalam jiwa ini dengan cara apa? Dengan cara dibersihkannya. Punten. Dengan cara apa? Dengan cara diberikannya musibah. Ujian. Sampai kata-katanya begitu kan? Idza ahabballahul abdu ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya hamba itu. Masya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalaulah ada orang, subhanallah, benar-benar faham atau kita mengerti Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, mustahil putus asa. Mustahil ada orang yang bunuh diri kalau seandainya orang itu faham tentang Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masya Allah. Ini nomor 2-nya. Simpan baik-baik dengan kata-katanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Ibu yang dirasakan sekarang sedang mendapatkan masalah, yang sekarang bunda sedang mendapatkan kesulitan, yakinkan dalam hati dengan mengatakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mustahil Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini memberikan kepada kita kesengsaraan. Apapun yang dirasakan rasa sakit buat kita itu terbaik buat kita. Kenapa? Sebagai tabungan kelak di akhirat. Ini adalah Masya Allah yang digambarkan akidah. Maka di awal saya sampaikan Al-Fatihah ini, di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim itu akidah. Qada qadar itu ya di Ar-Rahman Ar-Rahim, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, ini adalah punten bentuk cinta Allah kepada kita karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Cek lagi selanjutnya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa di sini? Maliki yaumiddin. Masya Allah. Iya. Kalau dalam terjemahannya ketika dikatakan Maliki yaumiddin, ini adalah yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari akhir. Masya Allah. Punten. Allah mengajak untuk lebih lanjut lagi Maliki yaumiddin. Maksudnya apa? Dengan mengatakan kemanapun Anda berlari, kemanapun Anda mau, kemanapun Anda hidup, dimanapun Anda bekerja, sebagai apapun hidup ini, Maliki yaumiddin, Anda tetap akan sampai kepada hari akhir, kematian. Dan Allah katakan, akulah yang menguasai hari akhir itu. Aku yang menguasai hari pembalasan itu. Maliki yaumiddin. Malik itu pemilik. Yaumiddin itu adalah punten hari akhir. Malik yaumiddin. Allah yang menguasai hari akhir. Kata Allah, Malik yaumiddin. Masya Allah. Allah yang menguasai hari akhir. Allah yang menguasai hari pembalasan. Sementara semua makhluk itu akan kembali kepada hari akhir dan Allah yang menguasainya. Seakan-akan Allah akan mengatakan dari kalimat ini punten. Iya. Siapapun yang ingin sombong dalam hidup ini, tadi kan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, bukan hanya menciptakan, tapi apa? Menjaga kita. Bukan hanya sekedar menjaga kita, tapi apa? Mendidik kita, iya, dengan cinta dan kasih sayangnya, maka wajiblah taat kepada aku, kata Allah.
Dan apabila dia tidak mau taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah. Kenapa? Karena aku yang menguasai akhir. Aku yang akan menguasai hari pembalasan. Malik yaumiddin. Yang sombong, yang tidak mau taat, yang tidak mau turut kepada Allah, santai saja. Kenapa? Mereka juga akan dapat balasannya. Kenapa? Karena Allah yang menguasai hari akhir, hari pembalasan. Malik yaumiddin. Kalau seandainya kita mengetahui ketika dikatakan Malik yaumiddin, kita akan berpikir kalau mau melakukan maksiat. Kita akan berpikir kalau mau melakukan dosa. Kenapa? Karena ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, kita katakan Maliki yaumiddin, terserta kita, terhantar kita. Kenapa? Ya Rabb, kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah yang menguasai hari akhir itu. Dan bukan hanya sekedar itu. Tapi apa? Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Coba apa? Allah yang akan membalas semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan dicek. Malik yaumiddin. Lihat, saya ulangi untuk dipermudah satu ataupun di alhamdulillah sampai ayat 4 ini. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah. Segala puji yang sempurna milik Allah karena Allah adalah Rabbul Alamin. Hai manusia, sadarlah apa yang kira-kira kalian banggakan. Tidak pantas karena semuanya milik Allah. Tawaduklah hidup di muka bumi ini. Bentuk tawaduknya adalah taat kepada Allah. Nurut kepada Allah. Ya, Allah yang mana? Allah yang Rabbul Alamin. Menciptakan kita. Memelihara kita. Menjaga kita. Mendidik kita. Dengan cara apa Allah memelihara dan mendidik kita? Dengan Rahman Rahimnya, cinta dan kasih sayangnya, tanpa pilih kasihnya, itu dirasakan. Oh, saya mah tidak mau taat kepada Allah, terserah. Itu ada orang yang tidak mau nurut kepada Allah, terserah. Ada orang yang sombong dalam kehidupannya, tidak mau sholat, terserah. Tidak mau puasa, terserah. Terus apa? Hasilnya, Maliki yaumiddin. Aku, kata Allah, yang menguasai hari pembalasan. Mereka nanti akan kembali kepadaku dan aku akan bereskan semuanya. Malik yaumiddin. Subhanallah. Ini kata-katanya. Malik yaumiddin. Selanjutnya, dengan kata-kata yang indah, ini di ayat nomor 5. Ucapannya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Maka, orang yang menyatakan pujinya milik Allah tidak pantas untuk dipuji karena semua milik Allah. Iya. Dan tidak pantas untuk dirinya sombong karena semua milik Allah. Maka kata-kata yang indah, hanya kepada Engkaulah iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Itu Bunda. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Siapa mereka? Mereka yang menyerahkan semua puji kepada Allah. Tahu siapa dirinya dan tahu siapa Allah. Maka ada kata-kata begini Bunda. Man lam ya'rifullah lam ya'rif nafsah. Siapa yang tidak mengetahui Allah, maka dia tidak tahu dirinya. Maksudnya apa? Tidak tahu Allah itu memiliki puji, maka dia tidak tahu dirinya. Dirinya itu siapa? Untuk apa diciptakan? Dirinya diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang tidak mengetahui Allah, maka dia tidak tahu dirinya. Kalau dia tidak tahu dirinya, maka dia tidak tahu hatinya. Kalau dia tidak tahu hatinya, dia tidak tahu tentang agamanya. Kalau dia tidak tahu tentang agamanya, maka dia tidak tahu jalan menuju Allah. Kalau dia tidak tahu jalan menuju Allah, maka pastikan dia tidak tahu jalan menuju surga. Itu sangat mengerikan sekali. Maka kata-katanya punten. Orang yang tahu siapa itu Allah, maka dia tahu siapa dirinya. Masya Allah. Tahu siapa Allah, maka dia tahu siapa dirinya. Setelah itu apa? Maka dia tahu kepada siapa harus mengabdi. Dia akan katakan, iyyaka na'budu. Seakan-akan Bunda punten, seakan-akan ya, ayahanda jangan dilupakan. Seakan-akan Anda bisa menyatakan ibadah sesungguhnya kepada Allah ketika Anda serahkan segala puji kepada Allah. Ibu tahu, iya, yang namanya setan, yang namanya iblis, iya, yang namanya iblis, yang namanya setan. Iblis ataupun setan
Ingat ya, dia ini dikeluarkan dari sorga dan sampai hari ini tidak menyembah kepada Allah. Karena apa? Karena sombong yang ada di dalam dirinya, merasa dirinya terbaik. Merasa dirinya terbaik. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iblis karena sombong dan merasa dirinya terbaik, maka sampai hari ini dia tidak beribadah kepada Allah. Na'udzubillah. Dihinakan kehidupannya. Langsung disimpan untuk menjadi ahli neraka. Kenapa? Dirinya adalah tersombong, makhluk tersombong. Maka dengan kata lain, punten, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Karena setelah dirinya tahu kalau dirinya ini faham kalau puji itu milik Allah. Begitu benar. Kalau dirinya tahu puji itu milik Allah, dia langsung iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Masya Allah. Ingat ada dua bunda. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ulangi lagi ya. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tahu artinya di sini apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah, itu mencerminkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kami ibadahi kecuali kepada Engkau. Maka itu tercermin dalam kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu adalah la ilaha illallah. Itu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Menunjukkan kita lemah, bunda. Menunjukkan kita ini tidak punya kekuatan, ayahanda. Ikhwah, akhwat. Kita lemah, kita tidak punya kekuatan, kita berada dalam keadaan lemah. Ini menunjukkan satu kalimat yang sangat indah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini menunjukkan wa iyyaka nasta'in. Jadi penjabarannya, iyyaka na'budu dalam kurung la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in dalam kurung la haula wa la quwata illa billah. Bahkan punten, sadar atau tidak sadar, inti kehidupan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya. Inti kehidupan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kami temukan dalam perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, iya, Allahu ta'ala qad anzala mi'atu arba'a kutub. Allah telah menurunkan 104 kitab. 104 kitab. Masya Allah. Iya. Terus apa? Dari 104 kitab ini Allah ringkas. Ringkas semuanya menjadi di dalam Taurat. Dalam Taurat. Dari 104 kitab ini diringkas menjadi dalam Taurat. Iya. Lalu apa? Dan dalam Taurat ini punten-punten diringkas lagi menjadikan Injil. Iya. Disempurnakan maksudnya di sini. Lalu dalam Injil diringkas lagi, disempurnakan lagi menjadi Al-Quran. Masya Allah. Dan ternyata intisari dari Al-Quran itu berada dalam suratul Fatihah. Dalam intisari dalam suratul Fatihah itu ada dalam ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dari 104 kitab ini, dari Injil kah, dari Taurat kah, punten intinya ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bunda. Coba. Apa coba? Coba cek. Ikhwah akhwatillah. Mana yang terdahsyat ayat yang ada dalam Al-Quran? Kepada Engkau kami beribadah. Tidak menduakan. Tidak mensyirikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan itu kuncinya. Itu kuncinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemusyrikan yang merajalela karena tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Murtadnya seseorang keluar dari Islam karena tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah punten, boleh dikatakan mungkin sebagai bahasa paling mudah yang saya sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah punten, kalimatnya adalah Masya Allah, iya, kunci ataupun istilahnya apa ya?
kata-kata dari ringkasan dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan kita minta tolong hanya kepada Allah. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Ini, iya. Jadi ketika dikatakan kita ini telah menyerahkan puji hanya kepada Allah, kita tidak pantas untuk dipuji. Bahkan Allah sudah kurung dengan mengatakan, engkau akan menjadi kembali ke akhirat, dan bukan hanya kembali ke akhirat, tapi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Apa yang telah dilakukan oleh kita akan dipertanggungjawabkan. Ini kata-kata iya dikatakan Malik Yaumiddin. Iya, akan dipertanggungjawabkan. Maka seyogyanya lah kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan sepantasnya lah kita hanya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu apa? Allah katakan dengan kata-kata indah, seakan-akan ya sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Setelah itu kita katakan, ya Rabb, ini doa. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu Allah tanya, kamu mau minta tolong apa? Kamu mau minta tolong apa? Nih doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa paling top ini. Iya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya apa? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami jalan yang menuju surga. Jalan menuju ridha-Mu. Jalan menuju ampunanmu, jalan menuju kebahagiaan. Ihdinas siratal mustaqim. Mintanya kepada Allah. Yakin benar. Kalau ibu dalam keadaan kegundahan, kesulitan, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan rumit, memilih mana kanan atau kiri, milih siapa A atau B, sholat dan minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan mana yang terbaik buat ibu dan bapak. Maka dalam Al-Quran kan ada kata-kata. Apa kata-katanya? Fasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Karena saat sholat, ihdinas siratal mustaqim. Dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ketidaktahuan, dalam keadaan punten keterpurukan, tidak tahu apa yang harus dilangkah, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ihdinas siratal mustaqim. Allah akan arahkan, nih jalan yang terbaik. Nih jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Indah sekali kata-kata ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Dan dihebatkan lagi jawaban di sini. Di ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, iya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya dengan mengatakan apa siratal ladzina an'amta alaihim? Tadi kan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita perjelas. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu maksudnya adalah jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Masya Allah. Iya. Jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang soleh. Para nabi. Siapa lagi? Orang-orang para pejuang syuhada. Orang-orang yang jujur. Itu dia. Siratal ladzina an'amta kepada jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Masya Allah. Iya. Punten. Siapa mereka? Minas syuhada. Minas syuhada. Iya. Kalimatnya. Kalimat yang sangat indah. Minas syuhada was solihin was siddiqin. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Mudah-mudahan saya ingat ya Bunda, agar Bunda lebih nyaman lagi Ibu Bapak. Saya sampaikan ayatnya, saya lupa, ansannya syaitan. Ayatnya bagaimana? Alladzina alaihim minas siddiqin, ya. Sebentar Bunda.
minas siddiqin. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Ada kata-kata salihin. Punten, mudah-mudahan bisa ketemu. Saya lupa ansani syaitan salihin. Mudah-mudahan oleh punten udah ada dalam surat An-Nisa ya. Silakan Bunda, punten. Agak menunggu. Punten dalam surah An-Nisa. Di sini dalam surah An-Nisa ayat 69 Bunda. Ya, Bunda bisa dicek. Wa may yuti'illah war rasul. Lihat. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini jelasin. Ketika dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka itu? Ada jawabannya dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa mereka? Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi, diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu adalah teman, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, itu dia. Jadi siapa alladzi an'amta 'alaihim? Jawabannya mereka minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dia. Masya Allah. Siapa para nabi? Ada. Siapa para nabi? Ada. Minas siddiqin wasyuhada was-solihin. Ada para siddiqin, ada dalam Al-Quran. Contoh-contoh ada. Syuhada ada dalam Al-Quran. Para nabi ada dalam Al-Quran. Maka dengan mengatakan, tunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku, ya Allah, jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa mereka itu yang Allah berikan kenikmatan? Minan nabiyyin. Oh, minan nabiyyin. Siapa para nabi? Banyak. Ada kisahnya? Ada. Di mana? Dalam Al-Quran. Tuh, kalau contohnya ada dalam Al-Quran. Dan Nabi was-siddiqin, orang-orang jujur, ada dalam Al-Quran. Ada siddiqin. Ada dalam surat Taubah itu. Wala thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Lihat, itu ada orang-orang yang jujur, tidak mau berdusta, was-siddiqin. Wasyuhada, para orang yang syuhada. Seperti siapa misalnya? Banyak para syuhada. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala orang yang wafat sampai ayatnya dalam Al-Qur'an disampai ditegak wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini ada, ya. Subhanallah, ini adalah perkataan para syuhada yang waktu wafat di perang Uhud. Ada kisahnya, ada dalam Al-Qur'an. Nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin, orang-orang soleh banyak. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran yang ada terkenal dengan orang-orang soleh, misalnya Ashabul Kahfi orang soleh, Dzulqarnain adalah orang soleh. Masya Allah, ada kisah-kisahnya. Maka dengan matan, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan kepada mereka, jalan-jalan seperti mereka yang telah Kau berikan kenikmatan. Itu dia. Lihat kalimatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini apa artinya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya dengan mengatakan subhanallah, tegas sekali. Iya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ada yang dimurkai dan ada yang sesat. Ya Allah, jalan yang aku minta itu bukan jalan yang Kau murkai dan juga bukan jalan mereka yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Yang sesat siapa? Nasrani. Kok Yahudi dibilang sesat, dibilang dimarahi? Iya, sesat. Maghdubi alaihim waladdallin, punten. Orang Yahudi ini yang dimurkai. Maghdub itu yang dimurkai. Kenapa coba dimurkai? Karena Yahudi ini punten tahu benar tapi nggak mau ikut. Yahudi itu begitu, Ibu Bapak.
Yahudi itu tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi dia nggak mau mendukung kebenaran, malah cenderung ingin menghancurkan kebenaran. Itu adalah sifat Yahudi. Kalau seandainya ada sekarang tahu yang benar itu benar dan tahu yang salah adalah salah, tapi dia bersengkongkol dengan yang salah, tidak mau membela yang benar, itu akhlak Yahudi. Itu akhlak Yahudi. Kenapa? Karena akhlak Yahudi ini, punten, dia tahu dengan ilmunya mana benar dan mana salah. Pintar mereka. Tapi dia tidak akan pernah membantu orang yang benar. Justru dia akan selalu bersekongkol dengan orang-orang yang salah. Itu sifat Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Sifat Yahudi itu begitu. Subhanallah. Maka dikatakan dimurkai. Dimurkai oleh Allah. Kenapa? Itu sikapnya, itu sifatnya. Yahudi tahu nggak Nabi Muhammad itu Nabi? Tahu. Yahudi tahu kalau Quran itu firman Allah? Tahu. Tapi kenapa harus dimusuhinya? Nah, itulah Yahudi. Yahudi itu sampai hobinya itu membunuh para nabi. Itu Yahudi, qatlul anbiya. Berapa banyak para nabi yang dibunuh oleh Yahudi. Sampai sekarang saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, nabi tidak ada pewarisnya. Berapa orang-orang membenci para ulama, mencekalnya, atau bagaimanalah, seperti apalah, tapi punten. Apa maknanya? Itulah turunan-turunannya. Kenapa? Ingin sekali untuk menghentikan dunia ini tanpa para nabi. Sekarang nabi tidak ada pewarisnya. Siapa? Para ulama. Berarti mereka ingin sekali menghilangkan para pewaris para nabi. Siapa? Para ulama. Sikapnya memang demikian. Ghairil maghdubi alaihim. Na'udzubillah. Iya. Waladhdallin. Juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat? Orang sesat itu kasihan. Inginnya baik tapi jalannya nggak tahu. Akhirnya dia kira jalan yang benar buat dirinya, pada itu sesat. Beda ya Yahudi ya. Yahudi itu tahu benar tapi nggak ngikutin. Kalau Nasrani itu memang nggak tahu, makanya Nasrani itu ingin berbuat baik, cuma nggak tahu jalannya. Makanya dibilangnya sesat. Iya. Dia ingin kau berbuat baik, dia ingin menyembah Allah, dia ingin membesarkan nama Allah, cuma dia, ya itu dia. Kenapa? Nah itulah kesesatan yang dimilikinya. Maka Al-Quran mengatakan waladhdallin, dan bukan orang-orang sesat yang menyatakan Tuhan itu tiga atau satu dari yang tiga daripada yang satu dengan mengangkat trinitasnya atau segala macam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tanpa bermaksud apa-apa. Inilah ketika dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Subhanallah. Iya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Maka kita jawab, kita katakan begitu kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita katakan apa? Amin. Karena itu doa kan? Doa ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni adalah jalan untuk orang-orang yang seperti engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan kau berikan kepadaku jalan seperti yang kau berikan kepada mereka. Jalan buat mereka. Siapa mereka? Mereka yang maghdub, yang termurkai, yang dimurkai. Dan juga bukan jalan-jalan orang sesat. Kita katakan amin, kabulkan ya Allah. Agar doa ini terkabul. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dia ketika mengatakan suratul Fatihah. Nah, sebelum nanti tanya jawabnya, saya akan gambarkan beberapa poin lagi. Maka keistimewaan dalam suratul Fatihah juga, ketika kita tahu maknanya, diresapi bertahap, dikit-dikit. Apa mana? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan selanjutnya. Ibu punten, bapak punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Inti daripada Fatihah ternyata di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat. Ternyata Masya Allah. Oh iya. Suratul Fatihah yang dijelaskan dalam hadis. Orang yang membaca suratul Fatihah, khususnya ketika dalam keadaan sholat, ini bermuhadatsah. Maksudnya apa? Tanya jawab. Maksudnya apa? Berbicara langsung dengan Allah. Indah. Punten. Kalimat yang luar biasa. Sebelum kata-kata iyyaka na'budu, Allah menggunakan dengan kata ketiga.
Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah siapa? Dia Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang Ar-Rahman Ar-Rahim? Dia Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi siapa? Bagi dia, kan? Tapi begitu dikatakan iyyaka na'budu, tidak pakai dia lagi, tapi hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Sebelum daripada iyyaka na'budu itu pakai dia. Dia. Tapi begitu di ayat 5 hanya kepadamu. Masya Allah. Kata-katanya, iya, ingin menunjukkan iyyaka hanya kepadamu. Dan Bunda tahu, sesungguhnya siapa saja orang yang sholat, begitu dia ini membaca suratul Fatihah, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu baca doa, ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ini ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Iya. Fa'idha qala al-abdu ar-Rahman, qala Allah asna alayya abdi. Fa'idha qala al-abdu malik yawmiddin. Masya Allah. Lihat ya. Saya perjelas hadis ini. Bunda, ketika Bunda doa ataupun ketika sholat, ikhwah, akhwat sholat. Ketika sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu kan? Ketika sholat nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah langsung jawab. Membanggakan di depan para malaikatnya, kata Allah, Hamadani abdi, Hamadani abdi. Masya Allah. Ibu, ketika ibu sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang heboh itu Allah. Allah kepada ya malaikat, Hamadani abdi, lihat hambaku memujiku, hambaku memujiku. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi, majadani abdi. Hambaku mengagungkanku, hambaku mengagungkanku. Masya Allah. Lalu kita katakan kalimatnya, Maliki Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu dengan mengatakan kata-katanya apa? Masya Allah, ketika diucapkan Maliki Malakani abdi, Malakani abdi, hambaku mengatakan aku penguasa, hambaku mengatakan aku yang menguasai hari akhir. Lalu ketika katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ya hada baina abdi wa hada baini wa baina abdi. Hada baini wa baina abdi. Ibu, punten, ketika kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan ini adalah antara aku dan hambaku. Ini antara aku dan hambaku. Saat hambaku mengatakan iyyaka na'budu, ini untukku. Ketika hambaku mengatakan iyyaka nasta'in, dan ini adalah untuk hambaku. Maksudnya aku tunggu permintaanmu, minta apa? Masya Allah. Dengan mengatakan kata-katanya, ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawabannya kata-kata yang sangat indah. Fa idza qala al-'abdu ar-Rahman ar-Rahim qala athna alayya 'abdi. Fa idza qala 'abdu malik yaumiddin qala majjadani 'abdi. Fa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina 'abdi. Fa idza qala 'abdu ihdinas siratal mustaqim alladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza baina wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Masya Allah, ini dalam hadis lain. Jadi ketika dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab ini adalah antara aku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang dipinta dan ibadah hambaku untukku. Itu kata Allah. Masya Allah. Iya. Maka Umar bin Abdul Aziz, Bunda, Umar bin Abdul Aziz, ketika sholat itu menjadi imam. Begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti lama. Ar-Rahmanir Rahim. Agak lama. Maliki Yaumiddin. Berhentinya agak lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak lama berhenti. Sampai selesai sholat, para sahabat ataupun orang-orang yang hadir bertanya, ya imam,
Ya, Syekh, kenapa? Antara ayat dengan ayat berhentinya agak lama. Kenapa? Apa jawabannya? Umar bin Abdul Aziz. Listimta ijabati Rabbi. Aku sedang menikmati jawaban Allah ketika membacakan ayat per ayat. Maka punten. Baik kalau baca suratul Fatihah ketika sholat, berhenti per ayat. Berhenti per ayat. Kenapa? Karena setiap ayat yang dibaca, Allah jawab. Allah jawab. Naudzubillah ya, ada yang sholat tarawehnya itu cepat banget. Sampai nggak ngerti itu apa yang dibaca. Sampai nggak paham. Ada sholatnya kayak, aduh cepet banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak begitu. Bagaimana? Ada satu napas Fatihah. Jangan, Bunda. Iya. Justru yang namanya sholat tarawih itu kenikmatan dan kenyamanan saat kita melaksanakan ibadah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Justru dalam keadaan sholat yang sangat indah ini, khususnya ketika membaca suratul Fatihah, berhentilah setiap ayat, karena setiap ayat Allah jawab. Setiap ayat Allah langsung kasih jawabannya. Ketika ibu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi, arrahmanirrahim asna alayya abdi, Malik yaumiddin majjadani abdi. Itu heboh Allah menjawab daripada perkataan-perkataan kita atas apa bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Saking pentingnya suratul Fatihah. Subhanallah. Setiap yang dibaca dalam ayat itu Allah jawab. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan dalam keadaan tidak sholat pun ketika ibu membaca suratul Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini indahnya. Kenapa suratul Fatihah dikatakan namanya Al-Fatihah ataupun keistimewaan sangat luar biasa. Bahkan kalau ibu bapak lebih mendalam lagi dari perkataan-perkataan yang ada dalam suratul Fatihah ini, tafsirannya Masya Allah itu tidak akan pernah habis dalam beberapa pertemuan. Kenapa? Karena bercabang ke sana kemari. Ketika mengatakan Malik yaumiddin itu bisa dibahas tentang hari-hari akhir. Tapi semua hari akhir ada kiamat. Tapi sebelum kiamat ada yang namanya tanda-tandanya. Habislah tanda-tanda kiamat di ayat 4 ini. Tanda kiamat bla bla akan diceritakan. Masya Allah. Jadi ketika ingin mengatakan suratul Fatihah, ini adalah sumur tanpa dasar. Dalam semuanya, dahsyat semuanya. Kenapa? Sampai hari ini golongan manusia ada dua, alladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak bakal ada habis-habisnya. Itulah yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang dapat disampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa digambarkan ataupun apa namanya suratul Fatihah. Iya, suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah singkat yang digambarkan. Insya Allah silakan jika ada yang bertanya atau ditanyakan, silakan. Iya, mengenai suratul Fatihah ini. Allah ibarik fiik. Silakan. Hayakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar mendalam banget pembahasan tentang surah Al-Fatihah ya Ustadz ya. Insya Allah setelah kita mendengar pembahasan ini, tidak hanya kita tuh menjadi semakin khusyuk ketika sholat ya, karena ternyata setiap ayat yang kita baca bukan hanya sebagai rukun sholat, melainkan adalah rangkaian-rangkaian doa dan pengakuan kita sebagai hamba bahwa ya Allah kita tuh nggak punya apa-apa gitu, semuanya milik Allah, kita akan kembali dan menghadapi hari pembalasan, bahkan kita meminta tolong kepada Allah, minta petunjuknya sama Allah, dan kita di akhir kita minta dijauhkan dari golongan orang yang Allah murkai dan golongan orang yang Allah benci ya Ustadz ya. Baik, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung di kolom chat atau mau bertanya langsung kepada Ustadz Tafadol. Silakan. Kayaknya masih terpesona dan terkagum-kagum nih Ustadz dengan sedalam ini makna Al-Fatihah. Selama ini cuman oh iya tahu Al-Fatihah, ternyata rangkaian doa-doa yang luar biasa ya Ustadz ya. Ya, kumullah. Masya Allah. Ini Ustadz ada satu pertanyaan yang masuk. Silakan. Dari Mbak Tuti. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, terasa terpukul banget
bagaimana hukumnya apabila membaca Al-Fatihah saat sholat dalam satu nafas, sedangkan Allah sedang menjawab setiap kalimat? Apakah sholatnya diterima, Ustadz? Ya, jazakumullah khair. Ya, punten. Untuk sholat diterima itu hanya Allah yang tahu seperti apa sholat kita diterima. Karena yang membaca perlahan bacanya itu nggak tahu diterima atau enggak gitu ya. Ya, karena yang mau nerima itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan apakah sholatnya jadi, ya jadi sholatnya, tapi diterimanya itu yang paling repot. Kenapa? Saum kita pun tahu diterima apa enggak. Haji kita pun entah diterima apa enggak. Dan sekarang yang bacaan Fatihahnya saja per ayat berhenti, nggak tahu diterima atau enggak, apalagi yang satu nafas. Punten, kalau mengatakan boleh, boleh saja, tapi punten, apa begitu berbicara dengan Allah? Apakah begitu komunikasi dengan Allah? Begitu ya? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka beberapa ulama sampai menyatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, baiknya berhenti setiap ayat. Karena di situ dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan diterima atau tidak, semoga diterima, karena kita ingin berharap diterima semua ibadah kita. Iya, namun cara agar diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlakukan yang terbaik. Kita lakukan bacaan kita, lalu apa? Makhraj kita yang terbaik, yang terindah. Kenapa? Karena punten, iya. Kadang-kadang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apalagi dalam sholat tarawih ini, mengejar rakaatnya sehingga bacaannya punten, tartilnya nggak dapat, makhrij hurufnya nggak dapat, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, alangkah baiknya untuk membaca per ayat berhenti, khususnya suratul Fatihah. Kalau diterima atau tidaknya wallahu a'lam. Karena apa? Yang berhak menerima amalan ibadah kita hanya Allah Subhanahu wa taala, namun hanya kita untuk melakukannya. Maka salah satu agar ibadah kita diterima, perbanyaklah istighfar. Selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar itu ibu bapak punten, bukan minta maaf atas dosa saja, tapi minta maaf atas ketidaksempurnaannya ibadah yang aku kerjakan. Begitu ya. Maka ibu tolong cek ya. Sekarang siapa di antara kita yang mengatakan percaya diri ibadah sholat kita diterima? Saya rasa tidak ada yang berani mengatakan itu. Karena ngeblank terus. Nah, intinya tidak ada yang merasa ibadah itu sempurna. Benar, jangankan kita ibu bapak. Nabi pun tidak ada yang merasa ibadahnya sempurna. Itu Nabi loh, sekelas Nabi. Mana buktinya? Ada dalam surah Al-Baqarah. Ada kata-kata, subhanallah, la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu, lihat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ibu hafal itu kan ayat itu kan? Hafal bang. Ini lihat nih, punten-punten, berkaitan dengan pertanyaan bunda yang bagus tadi ya. Kata para nabi, ketika Allah perintahkan kepada nabi siapapun, ketika Allah perintahkan, nabi katakan, sami'na, kami dengar perintahmu, wa ata'na, dan kami jalankan perintahmu. Tapi yang hebat, para nabi mengatakan, ghufranaka, mohon maaf ya Allah, aku tidak bisa sempurna menjalankannya. Masya Allah, aku tidak bisa sempurna menjalankan. Ghufranaka rabbana, ampunanmu yang aku harapkan, maafmu aku harapkan, karena aku mendengar apa yang kau katakan, menjalankan sudah apa yang kau inginkan, tapi maaf, aku cuma segini adanya. Itu Nabi itu. Itu sosok Nabi. Semua Nabi, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maafkan aku ya Allah kalau aku belum sempurna menjalankan apa yang kau inginkan. Nanti aku akan kembali kepadamu dan engkau akan bertanya terhadap perintah yang kau perintahkan padaku. Maaf aku. Ini kata-katanya. Usikum taqwallah ya. Ini yang digambarkan dengan kata-katanya, kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalimat yang terindah ghufranaka. Jadi intinya baik sekali ketika habis selesai sholat untuk beristighfar. Seperti itu ya. Untuk beristighfar itu paling banyak ya. Jadi tidak salah kalau misalnya
dicepetin, misalnya seperti Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nggak ada masalah. Hanya para ulama mengatakan alangkah baiknya berhenti dalam suratul Fatihah setiap ayat. Tapi enggak juga tidak apa-apa. Tapi kalau satu nafas, itu rasanya keterlaluan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masya Allah. Gimana Mbak Tuti? Udah paham ya? Jadi kuncinya di antara khauf dan roja ya Ustadz ya? Betul, iya. Antara kita berharap juga, karena ternyata para nabi aja sudah mengikuti perintah Allah sami'na wa ata'na, tapi masih ditutupi dengan mohon ampun serta mengakui bahwa ibadahnya tidak sempurna, apalagi kita ya Ustadz ya. Tuh, Allah ibarik fiik. Ada lagi mungkin pertanyaan yang ingin bertanya langsung mungkin? Saya mau izin tanya langsung boleh? Ada ini dari Mbak Rara. Ustadz, kalau kita menjadi makmum, bacaan Al-Fatihah imam tidak terdengar, apakah sholat kita tetap sah? Silakan Ustadz. Iya. Masya Allah, ya. Imam bacaannya tidak terdengar, ya. Karena ya mungkin jauh atau seperti apa, sah-sah saja, insya Allah sah, ya. Karena mungkin karena akhwat jadi belakang Al-Fatihahnya, tapi kita bisa mengikuti gerakannya, insya Allah sah saja. Iya, insya Allah tidak mendengarkan bacaannya, namun kita bisa mengikuti gerakannya dan nampak gerakan di depan bisa terlihat, insya Allah sah, nggak ada masalah. Namun ketika terdengar ayat bacaannya jauh lebih nikmat karena masya Allah kita bisa jelek dalam hati kita ketika apa-apa yang dibaca oleh imam. Sah sholatnya insya Allah asal bisa mengikuti gerakan imam, apa yang dilihat tidak terlalu jauh dengan imam yang ada. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Insya Allah terjawab ya Mbak Rara ya. Baik. Gimana Uni? Apa kita tutup sesi tanya jawabnya ya? Oh gitu, oke boleh. Nggak apa-apa. Atau masih sudah cukup atau masih ada yang mau bertanya lagi? Aku mau izin bertanya boleh Ustadz? Oh langsung Mbak Uni, ayo Uni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan mau tanya, jadi setelah tadi Ustadz menyampaikan lagi ya begitu dahsyat, begitu indah gitu ya Al-Fatihah itu yang cuman kadang-kadang di saya Ustadz waktu mendengarkan penjelasan gitu ya masuk, tapi waktu aplikasi di sholat kadang-kadang on off gitu loh Ustadz, mau baca tenang-tenang, mau memahami gitu ya. Nah jadi apa ya Ustadz, bagaimana supaya kita bisa terus menyadari, meyakini bahwa sebaik-baiknya itu kita baca dengan tenang-tenang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi apakah karena begitu indahnya Al-Fatihah ini, apakah boleh sebelum kita melakukan sesuatu kita membaca Al-Fatihah dulu? Apakah ada pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Itu aja Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Ya, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi memang dalam keadaan apapun kita ini turun naik. Makanya, masya Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul gitu ya. Selesai sholat itu beristighfar, disunahkan loh. Nah ini untuk menguatkan yang tadi. Jadi setiap selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Coba para imam, pasti setelah itu astagfirullah, astagfirullah di situ ya Allah, punten, mohon maaf, saya cuma bisa begini sholatnya, nggak bisa khusyuk gitu ya, nggak apa yang diinginkan. Astagfirullah, begitu. Jadi istighfar bukan hanya sekedar minta ampun terhadap dosa, tapi minta maaf daripada ibadah yang belum bisa sempurna. Maka dikatakan astagfirullah. Nah punten, iya. Setelah itu doa Rasulullah tadi ya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih nyaman, lebih nikmat untuk selalu membaca Al-Fatihah itu kalem, nyaman, tenang. Nah ini Rasulullah habis sholat selalu berdoa gini. Saya yakin semua tahu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selalu doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku, bantu aku agar aku bisa lagi menjadi orang yang pandai berzikir. Allahumma inni ala dzikri wa syukrika, jadikan aku adalah hamba Allah yang pandai lagi bersyukur, dan jadikan aku ya Allah agar menjadi hamba Allah yang paling pandai lagi ibadah. Punten kalau saya tanya,
Apakah ada orang yang lebih hebat syukurnya daripada Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada orang lebih hebat ibadahnya daripada Rasulullah? Tidak ada. Apakah ada orang lebih hebat zikirnya daripada Rasulullah? Tidak ada. Dan itu yang dilakukan Rasulullah tiap hari doanya. Sementara kita, sholat juga begitu, zikir juga begitu, syukur juga begitu, doa juga enggak. Ini Rasulullah tuh setiap habis sholat doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang dipinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang berarti lakukan setiap habis sholat itu. Yang kedua, punten, ya. Yang kedua, lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ternyata sholat khusyuk bukan dimulai sejak takbiratul ihram. Sholat khusyuk ini ketika mendengar adzan, menjawab panggilan adzan, itu adalah tangga menuju kekhusyuan. Kalau adzan tidak terjawab padahal terdengar, itu alamat punten tangganya lepas. Susah untuk mendapatkan kekhusyuan. Subhanallah. Itu dia. Jadi kalau kapan saya mulai khusyuk sholat, dari mulai dengar adzan itu udah dijawab. Iya. Kita dengar adzan itu ya, paling banter kita jawab adzan pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kadang-kadang ngeblank, udah. Jadi alamat khusyuk diawali dengan menjawab adzan. Doa adzan. Kalau setelah wudhu berarti kalau ibu sebelum wudhu, sebelum adzan sudah wudhu, berarti dimulai dari wudhu itu khusyuk. Dari wudhu khusyuk. Setelah itu dengar adzan. Atau dengar adzan baru wudhu. Jadi wudhu sudah mulai khusyuk. Adzan sudah mulai khusyuk. Masya Allah. Dan saat itulah lihat Ali bin Abi Thalib. Kalau berwudhu tangannya gemeteran. Gemeteran kalau wudhu itu. Ditanya, kenapa engkau gemeteran? Kamu sakit? Tidak. Kenapa? Bagaimana aku gak gemeteran? Aku sebentar lagi akan berhadapan dengan Allah dan aku akan berbicara dengan Allah. Aku akan komunikasi dengan Allah. Itu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Kata-kata yang kata Ali bin Abi Thalib, kaifala artajibu ana wa ilaman ataqaddamul an. Bagaimana aku gak gemeteran? Apakah Anda tahu sama siapa saya akan berjumpa hari ini? Akan berjumpa dengan siapa saya saat ini? Emang ketemu siapa? Allah. Allah, Masya Allah, itu dia. Iya, punten. Siapa yang asik membaca suratul Fatihah dinikmati, itu yang paling asik menjawab man rabbuka man nabiyyuka ma dinuka. Itu paling asik itu jawaban. Ketika alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, Masya Allah, maliki yaumiddin. Ibu nanti kelak di akhirat Allah tanya melalui malaikat man rabbuka, jawabannya indah, santai, tenang. Kenapa? Karena terbiasa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi wallahu alam. Ini mungkin singkatnya, Bunda. Syukran, Allah ibarik. Jazakallah khair Ustaz jawabannya. Ustaz, mohon maaf masih ada satu pertanyaan lagi, boleh satu lagi ya Ustaz ya? Mangga silakan. Dari Mbak Susi, bagaimana bila kita sedang menghafal suatu surah, tapi baru beberapa potong ayat yang hafal, apakah boleh dipakai pada saat sholat dan bagaimana hukumnya? Afwan, menyimpang dari tema. Masya Allah, saya rasa tidak menyimpang dari tema karena ini penting. Karena sedang membaca suratul Fatihah berarti membaca seluruh isi yang ada dalam Al-Quran. Karena ini adalah yang namanya punten Ummul Quran. Ya, Masya Allah. Bagaimana sedang membaca, menghafal, ya, lalu digunakan untuk dalam waktu sholat. Bagus sekali. Jadi misalnya, ibu bapak baru membaca, baru menghafal surat apa misalnya, surah yang baru dihafal, misalnya surah apa yang baru dihafal, misalnya surah At-Tahrim baru hafal. Iya. Maka, tapi baru berapa ayat, ya udah baca berapa ayat itu saja. Setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin baru baca. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimullahu laka tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Misalnya baru satu ayat, ulangi lagi. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Boleh diulang, boleh. 3 kali boleh, 4 kali boleh, 5 kali boleh. Silahkan Bunda. Ya. Setelah itu baru Allahu Akbar, ruku. Masya Allah, silahkan. Ibu baru hafal, saya mau baca surat Yasin apa? Allahu Akbar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim baru 3 ayat.
diulang sampai 3 kali. Allahu Akbar, ruku boleh? Boleh, silakan. Iya. Itu lagi ngapal sambil dipap. Justru cara menguatkan dan mengokohkan hafalan itu gunakan bacaan hafalan-hafalan kita saat sholat. Saat sholat sunnah, gitu ya, jangan kebalik. Ini lagi sholat wajib dipakai untuk ngapalin. Iya, jadinya panjang bacaannya. Tapi lagi sholat wajib, khususnya lagi jadi imam, itu yang sederhana aja bacaannya. Tapi kalau lagi sholat sunnah, ibu hafal Al-Baqarah, full 1 rakaat Al-Baqarah, silakan. Masya Allah. Iya, ibu hafal surah Ali Imran, Al-Maidah, gunakan bila perlu 1 atau 2 juz. Masya Allah, 3 juz satu rakaat, nggak ada masalah. Asal dalam keadaan sholat sendiri. Jadi punten, bagus sekali. Memang itu adalah salah satu cara untuk menjaga hafalan kita. Baca Al-Quran, hafalan kita digunakan dalam waktu sholat sunnah khususnya. Seperti itu. Syukran, Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Uni, apa kita langsung ke ada kuis Uni? Boleh Mbak Aya. Ada berapa nih Uni? Ada berapa pertanyaan nih? 2 boleh Ustadz? 2. Pertanyaannya dari Ustadz, silakan Ustadz. Iya. Begitu ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya, siap ini. Saya sampaikan ya. Inti daripada surah Al-Fatihah itu di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gambaran apa di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Gambarannya apa? Iyyaka na'budu itu apa? Iyyaka na'budu itu apa? Wa iyyaka nasta'in itu apa? Silakan. Nah. Ayo. Jawabannya tuh di chat ya. Ya, di chat. Tadi kan dibilangnya iyyaka na'budu mengartikan ini. Wa iyyaka nasta'in mengartikan ini. Ayo silakan. Itu ada door prize itu, brosur umroh, ya. Brosur umroh ya. Brosur umroh, ya silakan. Nah, ada yang poin pertamanya mangga. Tadi pasti kalau yang nyimak itu langsung celep, langsung masuk. Iya, silakan. Iya. Silahkan yang mau menjawab, silahkan di kolom chat. Makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Ustadz ya. Iya, iyyaka na'budu mengartikan apa? Wa iyyaka nasta'in itu mengartikannya apa? Maknanya tadi. Iya. Ayo silakan. Ini udah ada yang menjawab nih Ustadz. Apa itu? Ini iyyaka na'budu mengartikan la ilaha illallah, kemudian iyyaka nasta'in la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, bagus itu, luar biasa. Masya Allah, berarti mudah-mudahan Masya Allah ilmunya bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Mumtaz ya Ustadz ya. Mumtaz, tamam. Satu lagi Ustadz. Satu lagi, siap ya. Siap-siap ya. Ya, yang siap-siap terakhir nih. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Itu kan tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalan yang sesat. Siapa yang dimaksud dimurkai di sini dan siapa yang dimaksud sesat di sini? Yo. Siapa yang dimurkai maksudnya di sini dan siapa yang dikatakan sesat di sini? Saya tidak ini alasannya ya. Iya. Iya, ini Ustaz, kenapa? Ada. Sudah ada yang jawab nih Mbak Rara, yang dimurkai adalah orang Yahudi dan yang sesat Nasrani. Masya Allah, mumtaz, luar biasa. Mumtaz ya Mbak Rara. Alhamdulillah dapat itu. Ya. Tapi sepertinya maaf Ustadz, ini kalau dari chat yang jawab duluan nih Mbak Astri nih. Iya, tapi jawabannya Ya Mbak Astri. Dua-duanya benar, tapi Mbak Astri yang ngetiknya kayak lebih cepat nih typingnya Mbak Astri. Betul, ada yang dulu ya, kata Barara juga katanya ada yang duluan ya katanya. Oke, iya, Masya Allah Mbak Rara ya. Nanti pemenang kuis harap menghubungi Mbak Tuti ya. Oleh Rifi, Masya Allah.
Alhamdulillah. Lah. Jadi kita langsung tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz ya. Insya Allah. Iya. Kita akhiri dengan doa. Insya Allah mudah-mudahan suratul Fatihah kita ada manfaatnya, dan insya Allah yang akan datang jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan membahas sama-sama dalam dalam ayat kursi. Masya Allah, indah sekali ayat kursi. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya mal iman. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah ada waktu untuk Insyaallah lagi pekan depan Ustaz. ya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Semoga duduknya kita hari ini mendapatkan rahmat dari Allah dan dinilai sebagai amal soleh. Amin. Amin. Amin.